Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Mbak Dia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin cerah ya kan, makin warawiri di mana-mana, Masya Allah, makin banyak yang sayang dan yang suka nih dengerin. Amin ya rabbal alamin. Kajiannya, Masya Allah. Terima kasih. Sehat-sehat ya, ya. Sama-sama Mbak Mila. Jangan, tapi selalu mampir ya ke Gapai Kemuliaan ya, Insya Allah. Masya Allah. Nah pemirsa, dalam episode hari ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, pesan teks boleh, dalam bentuk video juga boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini dari Ibu Endah ya, di Jakarta Timur. Kita bacakan, Ustadz, saya memiliki keinginan untuk mengenakan hijab, tetapi masih ragu karena saya merasa belum sepenuhnya pantas mengenakannya karena masih sering melakukan dosa. Apakah boleh saya menunda untuk tidak sekarang mengenakan hijab? Silahkan. Tafadhol, Ahilman. Iya, Masya Allah. Ini luar biasa sih sebenarnya semangatnya. Ibu Indah pertanyaannya ya. Ingin mengenakan hijab tapi merasa masih banyak dosa, nggak pantas gitu. Ya sekarang tidak menggunakan hijab juga berarti nambah dosa lagi kan. Iya sih. Ya kan. Iya. Nah maka nanti ada proses memang dalam hidup ya. Mungkin diawali dengan kita ikuti aturan Allah. Kita patuh, kita taat, sami'ana wa ata'na dengan apa yang Allah perintahkan. Pakai hijab aja dulu. Jadi jalanin dulu aja. Jalanin dulu. Nanti kita berharap semoga dengan hijab yang kita kenakan tuh menjadi tameng kita untuk tidak berbuat dosa gitu. Ya sama kayak misalnya laki-laki juga ya, AA misalnya atau teman-teman yang lain, kita menggunakan pakaian muslim gitu ya, artinya kan kita ingin menjaga diri kita karena ya nggak mungkin kalau lagi pakai pakaian yang muslim kita berbuat maksiat, kira-kira begitu. Banyak teman-teman kami yang menggunakan, ada kan yang menggunakan imamah, hijab, gitu ditanya, kenapa sih pakai pakaian itu? Iya Ustadz, minimal kami ingin menjaga diri kami, karena kalau pakai pakaian ini kami juga gak akan mungkin masuk ke diskotik gitu, gak akan mungkin masuk ke tempat-tempat yang tidak baik dalam tanda kutip ya. Nah sama mungkin cara memahaminya gitu. Jadi pakai dulu hijabnya, pahami hijab ini adalah perintah dari Allah, ini kewajiban untuk kita menutup aurat, agar Allah memuliakan kita, menjaga kesucian kita. Nanti pelan-pelan dengan pakaian yang tertutup dengan baik itu, Allah akan menutup juga dosa-dosa kita. Jadi kalau kemudian ada istilah, saya belum siap berhijab karena saya mau menjilbabi hati saya dulu, itu juga kurang pas ya? Kurang tepat, itu dua konteks yang berbeda. Antara menghijabi hati dengan menghijabi aurat kita, itu beda. Ya hijab aurat adalah urusan tubuh kita, hijab hati ya hati kita. Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Gak bisa lantas kemudian kita bilang udah kita mah nanti aja pakai hijabnya setelah hati kita bersih, ya mau sampai kapan? Karena yang namanya hati itu pasti kan ada nodanya, ada keburukannya. Ya maka berjalan beriringan saja. Jadi niatkan ya. Niatkan. Dan memang harus berangkat dari kesadaran sih. Dan itu berangkat dari ilmu biasanya. Iya. Makanya kita harus punya ilmu dulu agar kita dikuatkan pemahamannya. Oke. Tapi di sini kan disebutkan, tapi kan masih ragu. Nah, keraguan-keraguan itu sebenarnya juga kayak apa ya, was-was syaitan juga nggak sih? Sebenarnya kan keraguan yang mengantarkan kamu ke dalam keburukan itu kan sebenarnya syaitan juga. Maka di dalam surat An-Nas kan sering kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikin kita tuh kadang-kadang kan bukan hanya dari jin juga. Dari manusia juga yang kadang suka dengan semua kekhawatirannya. Nanti kalau kamu pakai jilbab, job kamu berkurang. Nanti kalau kamu nutup aurat, nanti nggak ada lagi endorse yang produk ini itu dan segala macam. Terus gimana dong? Ya udah, tidak lantas kamu akan kehilangan semuanya kok. Selama kamu tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tuh niatnya karena Allah, bukan karena A, B, C-nya. Terus gimana? Allah pasti akan mengganti semua yang kamu hilangkan untuk mendekat kepada Allah tadi dengan kebaikan yang lain. Kan yang bikin ragu apa? Karena takut kan? Takut, iya.
Takut apa? Takut pekerjaan. Takut pekerjaan misalnya, terus Takut mungkin penilaian manusia. satu dijauhi teman-teman, Ya, dipikirnya nanti pokoknya begini kan begitu gitu. itu ketakutan yang tidak mendasar Tidak berdasar sebenarnya. ya, setuju. Maka tutuplah semua ketakutan itu dengan keberanian kita mendekat ke Allah dan yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan mengganti semua yang kamu lakukan dengan satu kebaikan yang lain. Dan itu ya saya sendiri juga merasakan, maksudnya ketakutan, apalagi bekerja di media ya, Iya. ya pasti kan awal-awalnya mau nutup aurat tuh Iya. rasanya aduh bagaimana. Tapi ternyata enggak kok, Allah Iya. bukakan bahkan di luar Betul. ekspektasi kita. Betul. Jadi harus yakin. Maka sebenarnya was-was itu kan ada karena kita juga ilmunya kurang. Terus ketemu mungkin vibes-nya yang Iya, kurang pas lingkungannya. juga, circle-nya nggak ketemu sama kita. Makanya ya temukan circle yang positif bahwa berhijab itu bukan berarti kamu menutupi semua keburukan-keburukan gitu ya. Artinya bukan berarti Terus menutupi. suci gitu ya, orang Iya, nggak punya juga. dosa nggak Iya juga kan, kayak perlahan. gitu sih. Ini kan artinya perlahan. Oke. Kita ingin menempatkan diri kita menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah. Oke. Maka hijrahnya harus karena Allah. Oh karena Allah. Bukan Ahilman, karena yang ini mumpung nih pertanyaannya masih seputar hijab ya. Iya. Misalnya ada mungkin kerabat atau teman kita yang mungkin kita sayang gitu, sudah dalam berproses untuk mengenakan hijab, tapi masih buka tutup. Nah kadang-kadang tuh kita tuh suka nggak sabar kan, ngapain sih buka tutup, kan aku masih belajar gitu. Jadi apa yang seharusnya, akhlak yang seperti apa yang seharusnya kita tampakkan bagi saudara-saudara kita yang juga masih belajar nih Iya. gitu. Ya pertama kita apresiasi dia sudah mau menghadirkan sikap tersebut. Udah mau gitu aja udah alhamdulillah. Tapi nanti perlahan kita nasihati dia. Nah bagaimana cara menasihati yang baik? Ada 3. Satu, bil hikmah. Bil hikmah. Nasihati dengan hikmah. Jadikan teladan. Maksudnya gitu. Jadi dakwah yang paling enak tuh dakwah dengan contoh. Contoh ya dengan teladan. Betul. Jadi kalau kita misalnya nih pakai hijab, minta orang pakai hijab ya tunjukin kalau kita tuh adem kalau pakai hijab. Nyaman, tenang, tentram, sejuk. Masih tetap kece kok gitu Masih ya tetap misalnya. cantik gitu ya. Cantik kece gitu. Nah yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Kalau kita nggak bisa menasehatinya, maka kita pinjam lisan orang lain untuk menasehati dia. Sekarang banyak kan potongan-potongan ceramah para Iya. ustadz. Ceramah ilmuwan Kita banyak. kirim, Ya kan? kita kirim aja nggak apa-apa. Dan mungkin misalnya Mbak Mila nasihatin teman, kan teman udah tahu Mbak Mila sebelumnya. Iya. Kan ujungnya kan Allah kamu aja, kan gitu kan. Kan masih belum waktunya nih, masih gitu-gitu. Karena ada misalnya kesan gitu. dia udah mengenal kita sebelumnya, maka kita pinjam lisan orang lain untuk melembutkan hatinya. Nah yang ketiga, wajadilhum billati ya ahsan. Jika dia mendebat kamu, maka hadapi dengan cara yang terbaik. Jangan saling bertengkar, Iya. jangan sampai menjudge satu sama lain. Bentuk-bentukan enggak ya? Karena dari pertengkaran gak akan ada menemukan kebaikan. Oke. Jadi jangan jadi api dua-duanya, malah akan jadi api yang membesar. Kamu jadi air dong. Kalau dia lagi, enggak kan kamu, Mendinginkan. kamu kan nggak tahu aku gimana. Ya udah, Ya udah. nggak ikut aja. apa-apa. Jadi Take your time. pelan-pelan. Atau kalau udah kita nggak betah ya udah tinggalin aja. Nanti kalau udah sama-sama redam kan Baru bisa ketemu kan kayak lagi kita main ngobrol lagi. layangan tuh, tarik ulur ya. tarik ulur gitu. Betul, Masya Allah menarik. Ibu Enda semoga bisa memberikan pencerahan dan semangat ya, kita doakan ya Ayah. Amin. Supaya tekadnya untuk berhijab ya, kemudian berhijrah, ini juga semakin Allah kuatkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kita harus jeda dulu, Ahilman. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan. Ustadz menjawab masih akan kembali sesaat lagi.